warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Dewilingga, NPM C0C01939 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu di bab 6 dengan judul Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak pada Aset Tetap. Masih berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Kalau di bab 5 kemarin, itu terdapat transaksi yang berhubungan dengan persediaan penjualan, persediaan dan penjualan jasa atau pembelian jasa. Sekarang, kita masuk ke materi yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitannya dengan aset tetap, yang masih melibatkan antara entitas induk dan anak, apakah dalam bentuk transaksi hulu atau hilir. Kemudian, untuk materi bab 6 ini, di samping pembagiannya adalah berdasarkan transaksi hulu dan hilir, maka pembagian berikutnya adalah aset tetap ini terdapat dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi, nanti pengelompokannya itu kita bicara dulu untuk transaksi hubungannya dengan penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah. Saya akan menjelaskan seperti apa pencatatan yang akan dilakukan di perusahaan induk atau anak. Kemudian, apa jurnal eliminasi yang harus dibuat. Yang harus Anda ingat bahwa yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi antara entitas induk dan anak tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi, yang hanya boleh muncul itu adalah nilainya. Itu berasal dari transaksi dengan pihak non-afiliasi. Jadi, ini hanya sekedar pengantar bahwa ketika dua perusahaan sudah bergabung menjadi suatu entitas yang bersatu, maka antar mereka itu akan terjadi transaksi-transaksi baik hulu maupun hilir. Salah satunya transaksi dalam hal penjualan aset tetap. Aset tetap ini sudah Anda ketahui dalam PSAK nomor 16. Yang aset tetap ini akan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Kemudian, kita lihat seperti apa dampak pencatatan pada entitas induk dan juga jurnal eliminasi bagi perusahaan induk ketika ia menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak. Maka, induk disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Anda sudah mengetahui bahwa penghentian aset tetap itu bisa karena aset tetap itu dijual, bisa aset tetap itu dihentikan penggunaannya, bisa juga aset tetap itu dihentikan karena dia telah ditukar, artinya aset tetap itu diserahkan kepada pihak lain. Maka, di dalam pencatatan kita atau dalam pembukuan kita, aset tetap itu dihapuskan. Bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka itu disebut ia memperoleh aset tetap. Nah, itu yang harus teman-teman ingat. Posisinya, entitas induk itu sebagai perusahaan yang akan mencatat transaksi sebagai disposal aset tetap. Sedangkan entitas anak akan mencatat ini sebagai perolehan aset tetap. Kemudian, dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka dari itu pencatatan di perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Jadi, kalau induk menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka dalam pencatatan perusahaan induk, ia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tersebut. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini, beda seperti persediaan. Kalau persediaan, menentukan keuntungan dari penjualan persediaan itu, tinggal kita kurangkan antara harga perolehan atau harga jual.
pada saat kita menjual dengan berapa harga perolehan pada saat itu kita memperoleh barang dagang tersebut. Titik untuk menentukan berapa keuntungan dari penjualan persediaan. Kalau dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu akan kita hitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap dihitung dari harga dan perolehan aset tetap tersebut, dikurang dengan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan itu dihitung dari akumulasi semua beban penyusutan yang sudah diperhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan aset tetap tersebut. Tapi, kalau sebaliknya lebih tinggi nilai buku dari aset tetap kita pada saat kita jual, maka kita akan mengakui adanya kerugian. Nah, nanti perusahaan induk akan mencatat jurnal untuk transaksi yang hubungannya dengan keuntungan atau kerugian. Waktu ia menjual, dia akan mengakui keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap ini. Kemudian, waktu proses menyiapkan laporan konsolidasian, dia akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian. Ini dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kalau kemarin persediaan itu keuntungan atau kerugian dari penjualan persediaan belum terrealisasi sampai barang dagangan tersebut dijual oleh perusahaan anak. Kalau perusahaan non-afiliasi, lalu timbul pertanyaan, kalau dalam kaitannya penjualan aset tetap, kapan keuntungan dan kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi? Maka jawabannya terbagi dua. Ada aset tetap yang disusutkan. Ada untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Pada aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah, mengakui keuntungan atau kerugian tersebut, perusahaan anak telah menjual tanah tersebut menjual ke perusahaan non-afiliasi. Untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya yang dijual itu peralatan atau mesin atau bangunan, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset. Contohnya, saya menjual aset tetap berupa peralatan kepada perusahaan anak PTP. Dijual di tanggal 1 Januari 2018. Kemudian, selama tahun 2018, PTP sudah memanfaatkan aset tetap itu selama 1 tahun. Jadi, pada tanggal 31 Desember 2018, maka saya sudah akan mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan yang sudah terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut dengan PTP. Berarti saya akan menghitung itu untuk 1 tahun, karena aset tetap tersebut baru dimanfaatkan oleh PTP selama 1 tahun. Kemudian, kita mulai dari transaksi penjualan dari aset tetap, mulai dari penjualan untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi, sudah saya jelaskan konsepnya. Kita langsung lihat skenario-skenario hubungannya dengan penjualan aset tetap untuk aset tetap tanah. Bagaimana dampak transaksi penjualan tanah dari induk kepada anak? Dengan 3 skenario. Kemungkinan, contohnya PTP sebagai perusahaan induk itu memiliki 100% saham di PT Samudra. Sebagai perusahaan anak, berikut informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PT Palapa dengan PT Samudra. Kejadian pertama, PT Palapa sebagai perusahaan induk memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi dengan harga perolehan 900 juta. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, PTP sebagai perusahaan induk menjual tanahnya kepada PT Samudra dengan harga jual 1 miliar. Peristiwa ketiga, PT Samudra sebagai perusahaan anak yang membeli aset tetap berupa tanah dari perusahaan induk itu menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi
dengan harga 1,2 miliar. Maka, ketiga peristiwa itu bisa digambarkan dalam gambar bagan seperti ini. Jadi, ada peristiwa pertama, ada aset tetap berupa tanah. Itu oleh perusahaan induk dibeli dari perusahaan non-afiliasi. Maka, tanah itu kita peroleh dengan harga perolehan 900 juta. Kemudian, peristiwa yang kedua, tanah yang dimiliki oleh perusahaan induk itu dijual kepada perusahaan anak, yaitu PT Samudra dengan harga 1 M. Maka bagi PT Samudra, ketika dia membeli tanah dari PT Palapa, maka itu adalah perolehan. Kemudian, peristiwa ketiga, PT Samudra itu menjual tanah tadi kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga 1,2 miliar. Maka, dari tiga peristiwa ini, kita bisa menyimpulkan keuntungan yang dicatat oleh perusahaan induk ketika dia menjual tanah tersebut pada perusahaan anak. Itu adalah sebesar 100 juta. Apa jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk ketika dia menjual ini kan terkait dengan transaksi penjualan aset. Maka, dia memperoleh kas dari perusahaan anak yaitu 1 M. Kemudian, yang akan menghapus tanahnya di posisi kredit sebesar harga perolehannya yaitu 900 juta. Dan dia akan mencatat adanya keuntungan dari penjualan tanah sebesar 100 juta. Itu jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk. Kalau jurnal yang dibuat oleh perusahaan anak, ketika dia memperoleh tanah dari perusahaan induk, maka dia akan mendebit tanah senilai 1 miliar dan dia akan mencatat bahwa dia mengeluarkan kas sebesar 1 M untuk transaksi ketika nanti anak menjual kepada perusahaan afiliasi, maka bagi anak itu adalah transaksi penjualan ya, yang maka dia akan mencatat kas 1,2 miliar kemudian tanah dihapuskan di posisi kredit 1 M sebesar harga perolehan waktu dia membeli dari perusahaan induk. Kemudian, yang dikreditkan adalah keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta. Itu secara pencatatan akuntansi, belum kaitannya proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, persoalannya, yang transaksi ini ketika PT P menjual tanah seharga 1 M kepada PT Samudra itu adalah transaksi antara induk dan anak, maka dalam laporan keuangan konsolidasian tidak boleh muncul. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.